kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai semantik, sejarah dan hakikatnya. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Mujahidatus Sholihah dengan 3 digit NIM terakhir 090 Dan saya Milatul Khairiyah dengan 3 digit NIM terakhir 098. Saya Nada Tarofiludi Prastio dengan 3 digit NIM terakhir 108. Yuk simak materinya. Jadi teman-teman, semantik itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah sma dan yang kedua adalah smaino. Nah, sma itu adalah tanda atau lambang, sedangkan smaino adalah melambangkan atau menandai. Lalu semantik itu dicetuskan oleh seorang ahli bernama Plato. Plato mengartikan semantik adalah signifi, yang berarti bentuk atau wujud bunyi. Nah, Plato menganggap semantik bentuk dan makna itu saling berkaitan. Seperti contohnya itu adalah kresek. Kresek itu kan berbunyi kayak Nah, sebab itu benda tersebut dinamai dengan kresek. Lalu juga bom. Bom juga meledak itu kan berbunyi dengan bom. Nah, oleh sebab itu benda tersebut itu dinamai dengan bom. Nah, pendapat yang kedua dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles pada mulanya sangat menentang pendapat dari gurunya, yakni Plato. Aristoteles memiliki pendapat lain, yakni semantik adalah ilmu bahasa yang bersifat signifian. Jadi bahasa itu tidak berkaitan dengan makna atau bentuknya. Mereka dengan kata lain, bahasa itu memiliki makna yang konvensional. Contohnya adalah kursi. Di sini kursi tidak ada kaitannya dengan bunyi kursi atau makna dari kursi itu sendiri. Jadi makna dari kursi itu adalah tempat yang bisa diduduki. Kemudian contoh lain seperti meja. Meja biasanya cenderung untuk tempat menaruh barang. Jadi tidak ada kaitannya dengan pendapat seperti Plato tadi yang mengaitkan bahwa kresek itu berasal dari bunyi kresek-kresek-kresek. Nah, sedangkan menurut Ferdinand de Saussure mengenai makna dari Plato dan juga Aristoteles menyimpulkan bahwa makna tidak bersifat naluriah maupun konvensional, namun makna dapat dihasilkan melalui perbedaan sistem struktur bahasa itu sendiri. Nah, apakah kalian tahu bahwa bahasa ada didasarkan atas kebutuhan manusia untuk mengekspresikan pemikiran mereka? Nah, di sini salah satu keilmuan bahasa adalah semantik, di mana ilmu yang bahas mengenai makna. Semantik sendiri dibagi menjadi 3, ada leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Nah, yang pertama ada leksikal. Leksikal adalah makna yang melekat pada kata itu sendiri, atau yang seringkali kita sebut dengan kamus. Nah, seperti contoh, kata kursi memiliki makna tempat duduk, yang dimana kata kursi dan tempat duduk memiliki makna yang melekat dan tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya adalah gramatikal. Gramatikal adalah sebuah makna yang terbentuk dalam sebuah kalimat yang dibangun oleh struktur kalimatnya. Contohnya adalah saya mempertaruhkan harta benda saya untuk mempertahankan kursi saya. Nah, makna kursi di sini itu bukan lagi sebagai tempat duduk, melainkan adalah kiasan atau makna tersirat dari sebuah jabatan seperti itu. Selanjutnya, bahasa dilihat dari makna kontekstual. Jadi, maksud dari kontekstual adalah bentuk atau struktur dari bahasa itu bergantung pada konteks yang akan dibicarakan. Contohnya adalah ketika kita kepanasan di ruang kelas. Nah, maksud dari kata panas itu berarti panas yang suhunya tinggi. Sedangkan kalau contoh lagi seperti di persidangan itu terlihat sangat panas ya, berarti maksudnya adalah di persidangan itu terlihat sangat kacau. Jadi maksud dari panas dalam dua konteks yang berbeda tersebut memiliki makna yang berbeda sesuai dengan situasinya. Nah, yang terakhir kami akan membahas mengenai ilmu semantik dan kaitannya dengan ilmu bahasa yang lain. Pada dasarnya, semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dan kaitannya dengan fonologi adalah ketika kita mempelajari tentang bunyi, maka dalam bunyi tersebut pasti akan memiliki makna di dalamnya.
Sama halnya dengan morfologi. Dalam setiap kata hingga membentuk suatu kalimat, pasti dalam kalimat tersebut terdapat suatu makna yang bergantung pada konteksnya. Lalu, kita juga mempelajari di mata kuliah yakni sintaksis yang membahas mengenai struktur kalimat. Lalu, ada analisis wacana yang membahas mengenai penggunaan bahasa dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah teks. Lalu, ada yang namanya sosiolinguistik yang membahas mengenai aspek sosial yang ada di dalam bahasa. Lalu ada antropolinguistik yang dimana makna yang berhubungan dengan kebudayaan. Lalu ada juga psikolinguistik yang dimana maknanya berhubungan dengan psikologis manusia. Nah, itulah pembahasan semantik mengenai sejarah dan juga hakikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.